bagaimana arsip ini bermanfaat. Salah satunya kita merintis yang namanya wisata kearsipan. Ini tentang Tanah Rencong, pahlawan-pahlawannya, Pak. Ya. Mana Malahayati Laksamana ini? Ini orang perempuan ya, Pak. Banyak kan perempuan kan pahlawan Aceh yang Bapak baca itu. Ini kalau saya lihat tuh banyak janda para Inang suaminya, balik. para suaminya dibunuh perang kan, lalu mereka memperjuangkan. Tampil sebagai. Iya, saya sih ngeliatnya begitu. Nah, itu spiritnya kan Iya, yang sekarang spiritnya. kita angkat. Kedepannya kita semua digital ya, Pak. Iya. Ini kan langsung, Pak. baru dirintis nih, Pak. Nanti apa ada barcode gitu ya? Iya, barcode, udah pasti barcode. Presiden tuh kenapa sih saling berantem mulu kan? Nah, kita idenya presiden itu tersenyum lah, gitu kan? Gambar-gambar. Nah, ini. Konsepnya lihat, Rud. Nah, Rud ini menarik ini. Jadi konsep fotonya itu tersenyum. Kopi apa nih? Sangir gayunya. Kopi Sangir Gayo, Pak. Apa itu? Biasanya kopi Gayo saja. Ini kok ada sangirnya? Iya, sangar itu Sambil istilah ya? dulu gini. Sangar itu sama-sama ngerti. Oh. Dulu, karena dulu di Aceh itu susu dikit, Pak. Ya. Maka campurannya dikit aja susu dengan kopi. Iya. Jadi istilahnya sangar, sama-sama ngerti. Susu sama kopi tapi susunya dikit. Iya. Oke. Nah, ini apa yang ditanam, Pak? Ini adalah produk Arabasta. Arabasta itu kopi Arabica, Balai Arsiptatis dan Tsunami. Jadi ini kopi Gayo juga kita kasih. Ini trauma nanti ada tsunami-nya orang minum? Oh enggak ya? Enggak. Justru dengan tsunami kemarin maka Aceh itu menjadi mendunia. Salah satunya produk mie, produk kopinya yang di sini gitu. Oke, ini akan dijual bebas atau hanya untuk kalangan terbatas? Untuk cenderamata, kalangan terbatas. Kemudian karena ini arsip itu harus menjadi konsumsi masyarakat umum semua dari kalangan atas sampai kalangan bawah, maka kita pendekatannya dengan pendekatan kemasyarakatan. Aceh itu tidak lepas dari masjid dan kopi, maka kita bikin setiap kopi. jengkal ibaratnya masjid dan kedai kopi. Betul sekali. Nah, sahabat Golagong TV, Imam Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling jauh menurut kamu? Nah, di sebuah majelis, murid-muridnya menjawab bintang, guru, matahari. Betul kata Imam Ghazali. Tapi yang lebih jauh adalah masa lalu, karena kita tidak bisa kembali. Nah, sekarang saya sedang berada di UPT Arsip Nasional, Statis dan Tsunami Banda Aceh. Ya, lengkapnya itu Balai Arsip Statis dan Tsunami. Oh, Balai Statis dan Tsunami. Nah, ini Muhammad Ikhwan. Ya. Abasnya nggak disebut ya? Ya. Sebagai disebutnya kepala ya, Pak? Ya, sebagai kepala Balai Arsip Statis dan Tsunami. Arsip Statis dan Tsunami. Sebelah saya lagi ini sebelah kanan Pak Alim Sah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh. Nah, kita ngapain ya berada di sini? Membicarakan apa masa lalu? Bagaimana, Pak? Ya, Bapak berada di sebuah lembaga yang menyimpan memori terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami selama 4 tahun. Nah, di sini disimpan dari sejak perencanaan sampai laporan terakhirnya. Dari sejak ritme bagaimana membangun kembali Aceh, semua ada di sini. Selama 4 tahun tadi ya? Iya, selama 4 tahun. 2006, 2010? Iya, plus ada tambahan-tambahan berikutnya gitu. Apa itu misalnya, Pak? Misalnya pertanggungjawaban, kemudian dokumen-dokumen setelah rehab rekon. Jadi kan perlu penuntasan. Nah, di sinilah disimpan memori kolektif Indonesia bahkan dunia karena sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia yang ada di Indonesia. Nah, salah satu yang terbanyak ini disimpan di Aceh. Perawatannya itu dilakukan pengelolaan bersama antara pemerintah Provinsi Aceh dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Oke. Nah, sekarang koordinasinya kan di Bapak juga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Bagaimana nih, Pak? Koordinasinya nih, Pak? Jadi alhamdulillah dalam sisi Dinas Perpustakaan Kearsipan
perpustakaan nasional itu menguatkan literasi. Oke. Jadi informasi secara detail itu ada di perpustakaan. Jadi kita kuatkan kolaborasi dengan Bapak Kearsipan. mensuplai. Ya, mensuplai kemarin. Oke. Secara penguatan ada Republika bagian tsunami juga di sini. Jadi dia akan menjadikan bagian satu antara literasi ada penguatan, kemudian informasi yang arahnya Republika bisa kita temukan di sini dan langsung. Contoh kecil misalnya itu ada kapal apung, Ya. nah, itu ada Republikanya, Ya. sedangkan informasinya ada di Replikanya itu ya? Ya. Yang di atas atap rumah. ya. Oke. Sama juga seperti kopi juga kita ada literasi kopi. Oke. Kemudian di sini juga ada dalam sisi penguatan daripada literasi itu. Jadi literasi kolaborasi ya Iya. antara dua dinas ini. Nah, apa betul ini balai ini hanya satu-satunya di Indonesia? Iya, apa? hanya Betul. satu di Indonesia. Ya, jadi saking istimewa, Aceh itu kan khusus dan istimewa. Oke. Betul. Salah satu khususnya itu istimewanya Balai Arsip Statis dan Tsunami ada di sini. Jadi tidak hanya kita mengurus arsip tsunami itu, Pak, tapi kita mengurus arsip statisnya lembaga pemerintah pusat yang ada di Aceh. Aceh, ya? Bahkan tadinya seluruh Indonesia, Pak. Ada Oke. di Aceh sini, Pak. Oke. Nah, pertanyaan saya, apa yang dikaitkan dengan tadi Imam Ghazali bahwa itu jauh ya? Nah, kemudian soal traumatik, apakah ini relevan Ya. UPT Balai Arsip Statis dan Tsunami ini, Pak? Bagaimana, Pak? Ya, sangat relevan. Sangat Jadi relevan. kita menyimpan memori kolektif, Oke. ya, seperti yang masa lalu kita ya. Tetapi bagaimana masa lalu itu bisa menjadikan masa kini itu lebih baik lagi, menjadi Oke. belajarnya kita, menjadi Cermin, ya? cermin ya. Karena saya lihat Aceh itu menjadi sumber informasi yang terbanyak saya lihat. Jadi di berbagai macam sisi kota, kemudian dari Banda Aceh sampai ke seluruh pelosok Aceh itu menyimpan berbagai macam mutiara-mutiara yang terpendam, yang harusnya kita bangkitkan secara bersama-sama. Nah, ini kita mulai dari Balai Arsip Statis dan Tsunami ini dalam rangka membangkitkan bahwa Aceh itu hebat, Oke. hebat dalam kehebatan yang luar biasa, Pak. Bagaimana Indonesia dengan Aceh, kemudian bagaimana dunia dengan Aceh, Arab dengan Aceh, kemudian Indonesia, bagaimana Islam yang ada di Indonesia ini sangat terkait dengan Aceh. Maka saya bilang kita membangkitkan kembali Aceh hebat. Salah satunya ada di Balai Arsip Statis dan Tsunami. Oke. Nah, pertanyaan saya, tadi kan saya lihat ada surat, ya kan? Iya. Ada tadi beberapa foto-foto korban. Tadi memori kolektif. Apakah terkait ke masa depan? Apakah mungkin para korban-korban tadi memorinya dituliskan, lalu menjadi sebuah buku misalnya? Ya. Bagaimana? Itu tanggung jawab dari Dinas Perpustakaan Jadi dan kan- Kearsipan. Karena ini memori kolektif, otomatis kita bukukan. Oke. Sehingga itu menjadi abadi. Jadi suatu informasi yang bisa kita temukan dalam tulisan. Sudah dimulai? Ini dalam proses Dalam perkembangan. proses? Apa rencananya apa? Semua diberi kesempatan untuk menuliskan kisah pahitnya itu? Ya, Gimana? ya, yang pertama kita akan mendapatkan informasi secara utuh dulu. Oke. Setelah secara utuh, nanti akan kita sosialisasikan tujuan dan harapan kita supaya ini menjadi abadi informasinya melalui tulisan. Nah, tulisan tersebut banyak informasi dalamnya dan kita kuatkan ke BAST. Ini loh bagian-bagian yang menguatkan. Gimana Pak? Pernah ada rencana seperti itu? Itu kan diarsipkan kemudian. Iya, bahkan 2004, 2005, 2006 kita sudah menginisiasi Arsip Nasional itu tsunami dan kisah mereka. Oke. Jadi itu benar-benar kisah Sudah jadi? Sudah jadi, Oh, sudah jadi sebuah bukan? antologi Iya, kisah. iya, dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Iya. Kita nulis ya. Ditulis oleh penulis-penulis dari Jakarta maupun dari Aceh. Iya, menulis. Dan yang terbaru Forum Aceh Menulis Ya. itu menulis tentang bagaimana kesuksesan orang-orang Aceh itu keluar dari trauma tsunami. Nah, menarik kan? Iya, Bagaimana mereka melewati itu. Ya lewat trauma healingnya lewat Betul sekali. terapi menulis ya. Dan yang menarik di Aceh itu tidak terlalu banyak orang stres karena tsunami. Kenapa? Itu rahasia, itu ditulis di rahasia. situ. Rahasia. Dibanding dengan di tempat-tempat yang lain. Iya. Di tempat lain banyak orang gila karena ditinggal keluarga, ditinggal harta. keluarga dan lain sebagainya karena bencana itu. Tapi di Aceh sangat minim sekali orang yang stres gara-gara tsunami. Kenapa? Karena mereka religiusitasnya tinggi. Kehidupan mereka kalau nggak di kopi ya di masjid. Kopi masjid. Maka di sini diterapkan syariat Islam tadi. Iya. Nah, itu ada pengaruhnya, Pak. Secara kerohanian Iya, tadi ya. benar sekali. Oke, Iya. terakhir dari saya, apa rencana besar dari balai yang Bapak pimpin ini? Iya.
tadi misalnya tadi kan forum Aceh menulis, tentu disimpan di sini kan arsipnya. Ya, arsipnya. Ya. Nah, kan tentu nanti bahan itu akan habis. Nah, kira-kira apakah akan ada pameran besar gitu ya? Pendokumentasiannya itu diperlihatkan ke publik misalnya. Bagaimana, Pak? Ya, rencana ke depannya ini sekarang maupun yang kita rintis sekarang itu bagaimana arsip ini bermanfaat. Salah satunya kita merintis yang namanya wisata kearsipan. Oke, Ya. menarik. Tidak hanya dengan Aceh, tapi seluruh Indonesia. Maka kami dengan Pak Sandiaga Uno sudah kami kirim surat, bahkan nanti pada tanggal 21 Desember nanti akan ada seminar nasional di Aceh. Itu kolaborasi antara pemerintah Aceh, Balai Arsip Fatih dan Tsunami dan Universitas Syekh Kuala untuk melaksanakan selama 3 hari, baik secara Aceh nasional maupun secara internasional. Jadi kedepannya arsip-arsip ini tidak hanya untuk masyarakat Aceh, kita jadi mengangkat tema tentang wisata kearsipan tadi. Jadi orang menganggap arsip itu barang kumuh, ya apa arsip itu, tapi dengan mengangkat bahwa arsip itu adalah merupakan objek wisata, objek informasi. Arsip kan informasi ya, Pak. Iya. Maka perlu disebarluaskan kepada masyarakat. Tapi jadi pesaing nggak untuk dinas kearsipan, dinas perpustakaan dan kearsipan? Jadi pesaing untuk hebat itu saya kira itu hal yang paling positif. Karena kami pun dinas perpustakaan kearsipan membuka peluang untuk arah ke sana. Contoh kita kerjasama juga sama dinas pendidikan, kemudian komunitas-komunitas menulis yang ada di Aceh. Kemudian jangan lupa juga ada kerjasama juga dengan perpustakaan nasional. Jadi ada bagian-bagian tersebut yang nanti bisa kita hidupkan dalam menguatkan daripada akses-akses daripada literasi. Tapi harus dikurasi kan, Pak? Nggak semua orang nitipkan arsip di sini. Ya, ada kriteria-kriteria khusus. Iya benar. Kalau ada beberapa kriteria. Kalau untuk misalnya untuk skala kabupaten kota simpannya di. Kalau untuk provinsi, yang toko-toko provinsi atau arsip provinsi simpanannya di dinas kearsipan provinsi. Yang kita simpan di sini adalah berskala nasional. Tetapi yang umumnya yang tsunami, yang berkala apapun tsunami, dia akan masuk ke sini. Atau kebencanaan karena BASD ini Pak sudah menjadi pusat studi arsip kebencanaan garis miring tsunami secara nasional. Jadi semua arsip-arsip kebencanaan itu simpannya di sini Pak. Jadi hebatnya Aceh. Misalnya kaos Ronaldo, Ronaldo, Portugal. Coba diambil Pak. Betul sekali. Kita itu belum ada kan? Belum. Itu ada fotonya di sini. Ada semacam banner karakternya ya Pak ya? Itu menarik gitu. Angkatnya di sana. Iya. Jadi di sini gini Pak, combine ke depan wisata kearsipan tuh kan di sini ada banyak sekali rumah atau bantuan-bantuan dari Jackie Chan, dan berbagai macam toko institusi. Arsipnya kan ada di sini. Arsipnya di sini. Ayo kita lihat barang ada gitu. Seperti misalnya Museum Tsunami ya. Museum Tsunami kan begitu fenomenal kan. Orang meneliti bagaimana pembangunannya, bagaimana latar belakangnya. Nah, tokohnya Ridwan Kamil yang ini. Kemudian arsipnya ada di sini, rumahnya ada di sana gitu. Jadi kemudian dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota ini kita selalu saling mensupport. Istilahnya kolaborasi sekarang. Jadi tidak akan mungkin perpustakaan dan kearsipan itu berjalan dengan sendiri tanpa bantuan seperti Duta Baca Indonesia. Maka kami atas nama Balai Arsip Fatih dan Tsunami, komunitas kearsipan nasional sangat memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak ke sini. Dan mudah-mudahan ini bukan yang pertama, tapi tahun-tahun besoknya Bapak bisa mengagendakan ke sini. Tentunya baca puisi nanti. Oke, sahabat Golagung TV, jika Anda ke Aceh, boleh ke 0 km, boleh ngopi, tapi datang juga ke sini, ke Balai Arsip, Statis, dan Tsunami. Di daerah mana nih Pak? Bakoy, Aceh Besar. Bakoy, Aceh Besar. Golagung TV tentang literasi semua ada di sini. Jika saya datang ke sebuah kota sebagai Duta Baca Indonesia, selalu mengupayakan memberi souvenir buku karya terbaru dari saya tentu. Nah, mudah-mudahan di tempat itu juga yang saya kunjungi memberikan buku kepada saya supaya saya arsipkan di Museum Literasi Golagong. Nah, hari ini saya memberikan hadiah kepada Muhammad Ihwan sebagai Kepala ya Pak ya? Kepala Balai Arsip Statistik dan Tsunami. Statis. Balai Arsip Statis dan Tsunami Banda
Aceh saja ya, Aceh secara keseluruhan. Gong smash itu adalah satu gerakan mematikan dari bulu tangkis. Saya analogikan ke kehidupan sehari-hari. Kalau kamu patah hati, kesulitan, smash aja. Biar kita jadi pemenang. Gitu. Terima kasih Pak. Hasilnya memuaskan. Iya, hasilnya memuaskan. Ini Arabasta ini, kopi Arabasta ini ya. Nah, ini Arabasta. Jadi Arabasta ini filosofinya bahwa Arabica pada aktif dan tsunami. Aceh adalah kopi, Aceh adalah masjid, maka kami memberikan kepada tamu yang terhormat ini adalah kopi balai aktif dan tsunami. Terima kasih.